Materi pertama yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan ialah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam peredaran waktu tertentu. Sedangkan perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang menyangkut aspek-aspek mental psikologis manusia. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, aliran nativisme. Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Dan menurut aliran nativisme bahwa hasil pendidikan dan perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaan yang diperolehnya sejak anak itu dilahirkan. Anak dilahirkan ke dunia sudah mempunyai pembawaan dari orang tua maupun di sekelilingnya. Dan pembawaan itulah yang menentukan perkembangan dan hasil pendidikan. Jadi, aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Yang selanjutnya yaitu aliran empirisme. Aliran empirisme berlawanan 180 derajat dengan aliran nativisme, karena berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi dewasa itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan atau pengalaman dan pendidikan yang diterimanya sejak kecil. Pada dasarnya, manusia itu bisa dididik apa saja menurut kehendak lingkungan atau pendidikannya. Terakhir yaitu aliran konvergensi. Konvergensi berasal dari kata konvergetif yang berarti penyatuan hasil atau kerjasama untuk mencapai suatu hasil. Aliran konvergensi merupakan kompromi atau kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Hukum atau prinsip perkembangan. Yang pertama yaitu hukum konvergensi, maksudnya bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh unsur lingkungan dan unsur bawaan. Yang kedua yaitu hukum perkembangan dan pengembangan diri. Manusia berkembang karena adanya insting atau naluri pembawaan sejak lahir. Yang ketiga, hukum masa peka. Masa peka adalah masa yang tepat yang terdapat pada diri anak untuk mengembangkan fungsi-fungsi tertentu. Yang keempat, hukum keperluan belajar. Tentunya untuk mengalami perkembangan kita harus melalui proses belajar. Yang kelima yaitu hukum kesatuan anggota badan. Proses perkembangan fungsi-fungsi organ jasmania tidak terjadi tanpa diiringi proses perkembangan fungsi-fungsi rohania. Yang keenam, hukum tempo perkembangan. Lambat atau cepatnya proses perkembangan seseorang tidak sama dengan orang lain. Yang ketujuh, hukum irama perkembangan. Artinya perkembangan manusia itu tidak tetap, terkadang naik, terkadang turun. Yang kedelapan yaitu hukum rekapitulasi. Perkembangan individu adalah sebuah mikrokosmik yang mencerminkan evolusi kehidupan jenis makhluk hidup dari tingkat yang paling sederhana ke tingkat yang paling kompleks. Hubungan perkembangan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Perkembangan dalam proses pendidikan dan pembelajaran sangat erat kaitannya, karena perkembangan ini mempengaruhi bagaimana pendidikan disusun dan dilaksanakan, serta bagaimana siswa belajar dan berkembang. Yang pertama, perkembangan dalam proses pendidikan mencerminkan pemahaman yang semakin mendalam tentang cara-cara terbaik untuk mengajar dan mengelola pembelajaran. Yang kedua, perkembangan dalam proses pembelajaran berdampak langsung pada bagaimana siswa mengasimilasi informasi dan mengembangkan keterampilan. Dan yang ketiga, perkembangan dalam proses pendidikan dan pembelajaran juga mencakup peningkatan dalam metode penilaian dan evaluasi. Guru dapat menggunakan teknologi untuk mengukur kemajuan siswa dengan lebih akurat dan merinci. Dalam kesimpulan, perkembangan dalam proses pendidikan dan pembelajaran saling mempengaruhi satu sama lain dan terus berkembang seiring waktu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengalaman belajar siswa.